3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tonton sampai selesai ya. Ada video pembelajaran nih tentang pemberantasan korupsi. Sebelum kita masuk ke materi, kita kenalan dulu ya. Halo, nama saya Gajanes Mardani, semester 5 Keuangan B, dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indra Giri Rengat, Program Studi Manajemen, tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Upaya pemberantasan korupsi. Simak dengan baik ya materinya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu korupsi. Menurut Kamus Oxford, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang yang dapat merugikan keuangan negara. Penyebab terjadinya korupsi adalah yang pertama, faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadinya instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Contohnya seperti penyuapan dan politik uang. Penyebab terjadinya korupsi yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari aspek undang-undang dan sisi lainnya yaitu lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Penyebab terjadinya yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Penyebab korupsi lainnya yakni faktor ekonomi, di mana orang tersebut tidak bisa mendapatkan keinginannya. Hal ini karena pendapatan atau gaji yang didapat dari orang tersebut tidak dapat membeli barang yang diinginkannya. Penyebab terjadinya korupsi yang keempat yaitu faktor organisasi. Organisasi yang menjadi korban korupsi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi. Sebagai contoh, di beberapa negara didirikan lembaga yang dinamakan Ombudsman. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki pejabat tersebut. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sebuah mekanisme harus dikembangkan di mana masyarakat dapat dengan mudah dan bertanggung jawab melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya. Mekanisme tersebut harus dipermudah atau disederhanakan, misalnya via telepon, surat, atau telex. Dengan berkembangnya teknologi informasi, media internet adalah salah satu mekanisme yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi, tidak cukup hanya mengandalkan satu instrumen hukum, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai peraturan perundang-undangan atau instrumen hukum lainnya perlu dikembangkan. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk mendukung pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Yang kelima, adanya monitoring dan evaluasi. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi, dapat dilihat strategi atau program yang sukses maupun yang gagal. Yang terakhir yaitu kerjasama internasional. Hal lain yang perlu dilakukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama internasional atau kerjasama baik dengan negara lain, agar pejabat yang korupsi ke luar negeri dapat ditangkap dengan cepat.
Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terus kuatkan diri agar setinggi apapun jabatan bisa terus mensyukuri pendapatan dan jauhi korupsi sejauh-jauhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.